Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back di channel YouTube aku, Bolansari MRN. Buat kalian yang udah klik video ini, aku ucapin terima kasih banyak karena udah mengklik video aku. Nah, pada video kali ini aku akan menceritakan sebuah penerbangan berhantu. So, inilah dia penerbangan berhantu 401. Pada tanggal 29 Desember tahun 1972, tepatnya 49 tahun yang lalu, terjadi sebuah kecelakaan pesawat dengan nomor penerbangan 401. Nah, pesawat ini lepas landas dari Bandara New York menuju Bandara Miami. Saat melakukan pendaratan, terjadi sebuah kejanggalan pada penerbangan 401 ini, di mana saat sang kapten ingin menurunkan roda pesawat ini, tiba-tiba saat itu terjadi kendala, di mana tombol dari roda ini tidak menyala. Nah, sang kapten pun berulang kali mencoba untuk menekan tombol dari roda pesawat ini agar bisa menyala. Nah, namun beberapa kali mencoba, tombol ini tidak kunjung berubah warna menjadi hijau. Akhirnya sang kapten pun berinisiatif untuk mencopot bagian dari tombol tersebut dan memasangkan kembali kepada tempat tombol tadi berada. Namun tidak ada hasil yang didapatkan. Kapten sudah berulang kali mencoba untuk menekan tombol itu. Apakah benar roda pesawat ini sudah turun atau belum untuk memastikannya, tapi tidak ada petunjuk dari tombol ini yang menunjukkan roda ini sudah turun atau belum. Nah, sudah melakukan percobaan beberapa kali, tetapi tombol tersebut tidak kunjung menyala. Mengetahui adanya kejanggalan pada penerbangannya, akhirnya sang kapten menghubungi Bandara Kontrol Miami dan memberitahukan kalau penerbangan 401 ini terjadi sebuah masalah. Akhirnya Bandara Kontrol Miami menginstruksikan kepada sang kapten untuk memposisikan pesawat ini pada ketinggian 2000 kaki. Akhirnya kapten pun memberikan instruksi agar pesawat ini segera diposisikan pada ketinggian 2000 kaki, dan Bandara Kontrol Miami ini meminta untuk pesawat penerbangan 401 ini menghindari bandara sampai permasalahannya terselesaikan. Nah, untuk informasi, jadi penerbangan maskapai airlines ini didirikan pada tahun 1926 dan merupakan salah satu maskapai terbesar dari 4 maskapai yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Nah, pada penerbangan 401 ini saat itu ada 3 kru yang bertugas dalam penerbangan 401 ini. Yang pertama ada Kapten Lords yang saat mengalami kecelakaan itu berusia 55 tahun. Beliau bergabung pada sistem airlines pada tahun 1940. Yang kedua ada First Officer-nya yang bernama Albert Stockstill. Nah, saat mengalami kecelakaan, beliau ini berusia 39 tahun dan merupakan angkatan udara dan bergabung pada sistem airlines pada tahun 1954. Nah, ada Second Officer-nya yang ketiga bernama Don Ripo. Pada saat mengalami kecelakaan, beliau berusia 51 tahun. Bergabung pada sistem airlines ini pada tahun 1947. Nah, kita kembali lagi kepada kronologi kecelakaan pesawat 401 ini. Nah, saat si sang kapten ini sudah menerima instruksi dari Bandara Kontrol Miami untuk memposisikan pesawat ini pada ketinggian 2000 kaki. Nah, akhirnya sang kapten ini pun memberikan arahan kepada first officer-nya untuk segera mengaktifkan tombol autopilot dan segera memposisikan pesawat ini pada ketinggian 2000 kaki. Pada saat yang bersamaan, sang kapten pun memberikan instruksi kepada second officer-nya untuk mengecek langsung keadaan pesawat ini di ruang elektronik.
yang berada tepat di bawah ruangan kokpit. Nah, saat si second officer ini turun langsung mengecek keadaan pesawat di ruang elektronik, saat itu si second officernya itu tidak menemukan kejanggalan apapun atau permasalahan apapun yang terjadi pada penerbangan 401 ini. Akhirnya si second officer ini memutuskan untuk kembali dan melaporkan kepada sang kapten bahwa keadaan di ruang elektronik itu baik-baik saja, tidak ada masalah yang terjadi. Nah, saat itu pesawat terbang menuju Everglades. Nah, mengetahui adanya kejanggalan pada penerbangan 401 ini, si sang kapten pun menghubungi tim ATC untuk mengatakan bahwa penerbangannya terjadi sebuah kendala, dan akhirnya tim ATC ini menginstruksikan kepada penerbangan 401 apakah penerbangan tersebut baik-baik saja. Tapi sang kapten pun dengan keyakinannya mengatakan penerbangannya baik-baik saja, cuma hanya mengalami pada kendala saat tombol ya untuk membuktikan roda pesawat itu sudah turun atau tidak atau belum, itu tidak ia dapati. Dia ragu apakah roda pesawat ini benar-benar sudah turun atau belum. Nah, sang kapten pun menjawab kepada tim ATC ini kalau pesawatnya baik-baik saja dan kapten ingin segera berbelok menuju bandara. Akhirnya tim ATC ini menginstruksikan kepada penerbangan 401 untuk melakukan berbelok arah ke bandara. Pada saat itu, sang kapten ini tidak menyadari ternyata posisi pesawat ini tidak lagi berada pada ketinggian 2000 kaki, melainkan pada ketinggian 6000 kaki. Nah, sudah sangat dekat dari daratan. Pada saat itu, si first officer-nya ini menanyakan kepada kapten, apakah benar-benar pesawat ini berada pada ketinggian 2000 kaki, karena beliau merasakan bahwa pesawat ini sangat dekat dari tanah. Dan saat itu pun sang kapten juga merasakan hal yang sama, dan akhirnya kapten ini mengecek altimeternya dan memang ternyata pesawat ini tidak lagi berada pada ketinggian 2000 kaki dan berada kepada ketinggian 600 kaki. Mengetahui bahwa pesawat ini tidak lagi berada pada ketinggian 2000 kaki, akhirnya kapten ini berusaha untuk mengembalikan posisi pesawat ini pada semula. Namun pesawat ini semakin turun dan turun sampai jatuh dan akhirnya terbakar di rawa Everglades. Pada saat itu, tim ATC sempat menanyakan keberadaan penerbangan 401 ini, tetapi tidak ada jawaban atau respon yang didapatkan oleh tim ATC ini. Akhirnya selang beberapa kemudian, tim ATC mendapatkan kabar dari penerbangan-penerbangan lain yang katanya melihat beberapa kilatan atau cahaya yang sangat terang dari daerah yang sangat gelap. Setelah melakukan evakuasi, setengah jam setelah itu datang helikopter untuk mengevakuasi lokasi kejadian terjadinya kecelakaan penerbangan 401 ini. Nah, saat tiba di lokasi kejadian, tim evakuasi pun langsung menghampiri hidung pesawat. Dan saat menghampiri hidung pesawat ini, ternyata ia menemukan sang Kapten Lords yang saat itu masih hidup. Tetapi beliau terluka parah di bagian rusuknya, dan pada saat itu juga beliau menghembuskan nafas terakhirnya. Beliau meninggal dunia di lokasi kejadian. Nah, si first officer-nya ini sudah meninggal dunia saat ditemukan oleh tim evakuasi. Dan si second officer-nya ini ternyata juga masih hidup dan akhirnya dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Namun saat si second officer ini melakukan perawatan di rumah sakit, ternyata ia tidak selamat dan akhirnya juga meninggal dunia di rumah sakit. Pada kecelakaan penerbangan 401 ini menewaskan 99 orang dan 77 orang dinyatakan selamat. Penumpang yang selamat dievakuasi dan segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Oke, apa yang terjadi pada penerbangan selanjutnya yang menggunakan maskapai airlines ini? Konon katanya
banyak para kru atau penumpang yang melihat sosok penampakan dari penerbangan 401 ini, seperti ia melihat sosok penampakan penumpang yang saat itu mengalami kecelakaan. Jadi ada cerita dari salah satu penumpang yang pada saat itu menggunakan penerbangan menggunakan maskapai airlines ini. Saat itu ia tengah duduk di kursi penumpang. Ia melihat seorang pria yang tengah menggunakan seragam pilot yang lengkap, namun wajahnya sangat pucat dan tatapannya sangat kosong. Si wanita ini menduga awalnya si pria ini dalam keadaan sakit dan ia berinisiatif untuk ingin membantunya. Saat wanita ini pergi menghampiri kru KB agar bisa melihat kondisi dari pria ini, apakah dia benar-benar dalam keadaan sakit. Ternyata pas saat ia kembali dan ia tidak lagi melihat pria tadi di kursi penumpang di sebelahnya itu. Nah, kejadian lain juga dirasakan oleh para kru yang saat membersihkan puing-puing kecelakaan sisa-sisa pesawat penerbangan 401 ini. Konon katanya ia tengah mendengar beberapa suara-suara aneh, teriakan-teriakan aneh yang berasal dari rawa Everglades tersebut. Dan dia juga kadang melihat beberapa penampakan sosok bayangan hitam yang berada di dekat sana. Jadi itu dia guys, cerita dari penerbangan pesawat berhantu nomor penerbangan 401. Nah, jadi bagaimana mungkin dengan penerbangan-penerbangan lain itu bisa berhantu gitu, bisa menjadi penampakan-penampakan yang dilihat oleh banyak orang yang mungkin menggunakan maskapai airlines ini. Ternyata ada bagian-bagian atau dari partikel-partikel dari penerbangan 401 ini yang masih bagus dan masih bisa digunakan untuk pesawat-pesawat lainnya mungkin yang memerlukannya, untuk misalnya ada kerusakan. Jadi bagian-bagian dari penerbangan 401 ini bisa dipakai untuk sebagai ganti atau dalam memperbaiki gitu. Mungkin itu juga yang menyebabkan kalau arwah-arwah dari orang-orang yang telah meninggal tersebut juga ikut gitu pada penerbangan-penerbangan berikutnya, pada penerbangan selanjutnya. Segitu saja cerita, ya Allah. Segitu saja cerita dari penerbangan berhantu 401 ini. Mungkin kalian yang lebih tahu lebih detailnya gimana, kalian boleh tambahin di kolom komentar. Dan maaf dalam kekurangan aku dalam penyampaian atau ada informasi yang masih kurang. So, buat kalian yang udah menyaksikan video ini sampai selesai, aku ucapin terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.